Langamadavatena Urupemaka patalena Uvanari manahari Sukumali numbatama Langamadavatena Urupemaka patalena Langamadavatena Urupemaka patalena Uvanari. Make it jump and sweat. Turn up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan umat yakninya Nabi Muhammad SAW yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat saudara dan saudari yang seiman dengan kita. Untuk tidak berpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk dalam pidato saya hari ini yang bertemakan tentang moral. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering mendengar kata moral ini. Ya, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Dalam Islam, identik dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu suatu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan, tanpa dibuat dan tanpa melalui pemikiran. Setelah kita mengetahui sedikit tentang moral, dalam benak kita pasti muncul pertanyaan seberapa penting sih moral ini dalam kehidupan seseorang. Secara garis besar, fungsi dari moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Untuk itu, manusia selalu menjaga sikap dan martabatnya dimanapun ia berada, karena setiap kesalahan akan melekat di dalam memori orang yang melihatnya. Manusia memiliki sifat di mana kesalahan seseorang selalu diingat daripada kebaikannya. Seseorang akan dipandang tercela jika sudah tidak bisa memperlihatkan sikap atau moral yang baik di hadapan publik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga sikap, etika, moral kita dimanapun kita berada. Sebab lingkungan juga mempengaruhi kualitas moral seseorang. Contohnya, kita hidup di lingkungan yang hanya penting akan keuntungan masing-masing, tanpa melihat orang yang celaka akan keuntungan yang kita dapat. Sebagai sesama manusia, kita diharuskan membantu orang yang kesusahan, bukannya menindas orang lain. Para remaja zaman sekarang masih jauh dari kualitas moral yang baik. Kenapa? Karena masih ada yang melakukan bullying kepada temannya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Bukankah ini pelanggaran norma yang harus segera kita berantas? Bagaimana caranya? Caranya yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Pertama-tama, dekatkan diri kepada Allah dan bertaubat jika kita masih jauh dari jalannya. Selanjutnya, jika kita merasa apa yang kita lakukan itu salah, sebaiknya kita meminta maaf terlebih dahulu kepada Allah yang tersakiti oleh perkataan maupun perbuatan kita. Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Beliau memberikan contoh akhlak yang baik untuk kita. Contohnya yaitu sidik, fatanah, amanah, dan tablik. Sidik adalah jujur. Kita harus selalu berkata jujur, karena jujur adalah perbuatan yang baik. Bahkan jujur dapat membuat seseorang disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak teman. Fatanah adalah cerdas. Kita juga harus memiliki kecerdasan, menggunakan akal sehat dan selalu membaca situasi agar kita jauh dari perangkap yang dibuat setan untuk menjatuhkan kita ke dalam jurang dan jauh dari jalan yang benar. Selanjutnya, amanah, yaitu dapat dipercaya, dan tablik, yaitu menyampaikan. Dari semua akhlak terpuji yang dicontohkan Nabi kepada kita, itu tidaklah menyulitkan kita,
Bahkan karena sikap ini, kita diterima di dalam masyarakat atau teman-teman kita. Oleh karena itu, kita harus selalu mengamalkan dengan baik. Saudara sekalian, saat ini kehidupan manusia dimudahkan. Sarana yang memanjakan kita semua serta fasilitas yang memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam hal. Tetapi kita harus ingat satu hal, kita tidak boleh terlena yang mana kemudian menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Kemudahan ini harus kita gunakan untuk tujuan yang sifatnya positif. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar untuk selalu memantau putra dan putri mereka agar terhindar dari berbagai macam potensi pengaruh buruk yang dapat merusak norma, moral, dan akhlak manusia. Orang tua harus selalu memberikan arahan yang mendidik kepada seorang anak jika ia sudah mulai bertindak jauh dari norma yang baik. Ini sangat penting sebagai modal untuk membentengi mereka dari hal-hal yang menjurus pada tindakan negatif. Betapa pentingnya arti sebuah moral. Negara dan bangsa ini tidak akan mampu berdiri kokoh ketika moral rakyatnya hancur. Oleh karena itu, kita harus berusaha semampu kita untuk tetap menjaga nilai moral kita agar terhindar dari kemungkinan terjadinya hal yang negatif. Semoga kita dijauhi dari pengaruh buruk yang dapat merusak moral kita bersama dan selalu dalam lindungan serta hidayah untuk menjadi pribadi yang memiliki moral terpuji. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada gunanya dan manfaat khusus bagi saya pribadi dan kepada kita semua pada umumnya. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Saya minta maaf jika ada perkataan saya yang menyinggung saudara atau saudari. Terlebih dan terkurang saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.